Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita semua dapat berkumpul di mata kuliah Bahasa Indonesia walaupun secara online. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Rahmi Anekasari selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, perkenankan kelompok kami yaitu kelompok 11 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang karya ilmiah. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri yaitu Agita Nursyabana dengan NIM 2621007 yang bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Yang kedua ada Aryani Indri Arsani dengan NIM 2621015 yang bertugas sebagai pemateri pertama, dan Ikhwan Saputra dengan NIM 2621024 yang bertugas sebagai pemateri kedua. Ya, langsung saja untuk Aryani Indri Arsani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membaca materi pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryani Indrasani, nomor NIM 2621015. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah atau scientific paper adalah hasil penelitian atau pemikiran yang diterbitkan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah. Pertama, reproduktif. Reproduktif artinya pembaca bisa menerima dan memaknai karya tersebut selaras dengan maksud yang hendak penulis ungkapkan. Kedua, tidak ambigu. Ketiga, tidak emotif. Keempat, menggunakan bahasa baku. Kelima, memakai kaidah keilmuan. Keenam, bersifat dekoratif dan rasional. Ketujuh, adanya kohesi dan straightforward. Adanya kohesi dan straightforward perlu terdapat kohesi atau keterhubungan antar kalimat pada setiap paragraf dalam setiap bab. Sedangkan straightforward berarti langsung menuju tujuan atau sasaran, tertuju pada pembahasan dan tidak berbelit. Kedelapan, kalimat efektif. Kesembilan, objektif. Ke-10, sistematis dan metodis. 11, harus selaras. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ikhwan Saputra. Baik, terima kasih. Perkenalan, nama saya Ikhwan Saputra, NIM 2621024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah ada makalah, ada artikel, dan juga ada resensi. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karangan tulisan ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercangkup dalam ruang lingkup di suatu perkuliahan di perguruan tinggi. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut: logis, objektif, sistematis, jelas, dan kebenarannya dapat diuji. Yang kedua ada artikel. Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual, kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu, memengaruhi dan meyakinkan, atau menghibur khalayak pembaca. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut: ditulis dengan atas nama, byline story, mengandung gagasan aktual atau kontroversial. Gagasan yang diangkat harus menyangkut kepentingan sebagian terbesar khalayak pembaca. Ditulis secara referensial dengan visi intelektual. Disajikan dalam bahasa yang hidup, segar, populer, komunikatif. Dan yang terakhir,
singkat, dan tuntas. Adapun karya ilmiah yang ketiga yaitu resensi. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Adanya judul resensi, identitas buku, ulasan buku, dan kelebihan dan kelemahan buku. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu tentang tahap-tahap penyusunan karya ilmiah. Ya, ada berbagai macam atau berbagai step dalam penyusunan karya ilmiah, yaitu yang pertama, kita harus bisa merumuskan masalah. Yang kedua, yaitu harus bisa pengembangan hipotesis. Dan yang ketiga, yaitu bisa mengumpulkan data dan analisis data. Dan yang terakhir yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Pada dasarnya ada banyak permasalahan yang mengitari kehidupan kita, yaitu seperti permasalahan pendidikan, kemiskinan, lingkungan hidup, ataupun sosial politik. Kita bisa memilih salah satu atau beberapa permasalahan untuk kita angkat sebagai topik penulisan karya ilmiah yang ingin kita buat. Untuk memilih permasalahan tersebut, kita juga perlu memperhatikan berbagai hal. Yang pertama yaitu seperti permasalahannya itu harus aktual atau up to date sehingga bisa menarik minat pembaca. Yang kedua yaitu permasalahan itu harus sesuai dengan minat dan disiplin ilmu yang kita tekuni, sehingga kita lebih mudah untuk mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Yang terakhir adalah permasalahan tersebut memang sangat urgen di dalam masyarakat dan perlu segera dipecahkan. Ya, yang kedua adalah pengembangan hipotesis. Kita perlu ya teman-teman untuk mengembangkan hipotesis dalam tahap-tahap perumusan atau penyusunan karya ilmiah. Ya, hipotesis itu perlu dikembangkan agar kita bisa memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang kita angkat. Ini penting untuk kita lakukan agar kita bisa menyajikan berbagai alternatif pemecahan masalah yang kita hadapi. Hipotesis untuk kepentingan karya ilmiah ini tidak harus dirumuskan secara formal seperti pada karya tulis penelitian. Fungsi utama hipotesis dalam karya tulis ilmiah adalah untuk mengarahkan imajinasi kita agar kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi jika kita berupaya memecahkan permasalahan yang kita hadapi dengan pendekatan tertentu. Yang ketiga, kita perlu pengumpulan data dan analisis data. Ya, di sini langkah yang kita ambil agar dapat kita hipotesiskan bisa didukung oleh data-data yang memadai. Data yang kita ambil bisa data kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan kebutuhan kita. Juga tidak berupa data primer, data sekunder pun bisa kita gunakan. Dalam langkah ini perlu menganggap bahwa pendapat orang, hukum-hukum yang telah mapan, dan juga teori-teori yang ada bisa kita perlakukan sebagai data yang bisa mendukung atau membantah hipotesis yang kita ajukan. Kalau kita mampu menyajikan data yang memadai dengan benar, maka akan terasa bahwa artikel atau karya tulis yang kita buat akan menjadi lebih utuh. Di samping itu, hasil karya tulis itu akan digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan. Maka, pengambil kebijakan akan mendapatkan landasan yang lebih akurat. Yang terakhir yaitu tentang pengujian hipotesis. Dalam tahap-tahap penulisan karya ilmiah, kita harus merumuskan tentang pengujian hipotesis. Apa sih pengujian hipotesis itu? Pengujian hipotesis ini bermaksud untuk menentukan posisi penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pada tahap ini tercapailah klimaks pembahasan, sehingga dalam tahap ini penulis harus bisa memaparkan dengan jelas apakah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima untuk bisa melakukan pembahasan dengan akurat.
Kita sebaiknya banyak-banyak membaca teori dan hasil penelitian yang terkait dengan topik karya tulis kita. Dengan berbuat demikian, berarti kita telah mengambil dan menentukan posisi ilmiah bagi diri kita sendiri. Selanjutnya, kita perlu menyimpulkan inti karya tulis kita, memberikan saran atau himbauan sesuai dengan temuan karya tulis kita tersebut. Ya, semoga keempat langkah tersebut bisa mengembangkan gagasan dan penulisan artikel ilmiah kita. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada banyak kekurangan itu datangnya dari diri kami, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.